Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang kami hormati, tim oposisi, serta hadirin. Kami adalah tim pemerintah yang akan mendukung mosi. Dewan ini akan mengganti program makan bergizi gratis atau MBG. Perkenalkan, saya Hakim Akadafi Ardiansyah sebagai pembicara pertama dan rekan saya Wasya Adaw Malika sebagai pembicara kedua dan yang terakhir Muhammad Fatih Farhan sebagai pembicara ketiga. Terima kasih dan selamat menyaksikan debat kami. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi, serta hadirin, kami dari tim pemerintah dengan tegas mendukung mosi bahwa Dewan ini akan mengganti program makan bergizi gratis atau MBG. Sebelum masuk ke argumentasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu posisi tim kami. Yang kami maksud dengan mengganti bukan berarti negara berhenti peduli terhadap pertumbuhan gizi anak. Kami tetap mendukung pemenuhan gizi bagi peserta didik, namun kami menolak bentuk program MBG yang bersifat massal dan seragam untuk seluruh siswa di Indonesia. Kami menawarkan kebijakan pengganti berupa bantuan gizi berbasis keluarga rentan, penguatan kantin sekolah sehat, edukasi gizi keluarga, serta subsidi bahan pangan bagi daerah dengan angka stunting yang rendah. Jadi, fokus kami bukan menghapus tujuan, melainkan memperbaiki cara mencapainya. Dewan Juri yang terhormat, argumen pertama dari tim pemerintah adalah bahwa program MBG membebani anggaran negara secara sangat besar dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam program makan bergizi gratis, membutuhkan biaya triliunan rupiah setiap tahunnya. Biaya tersebut tidak hanya digunakan untuk membeli makanan, tetapi juga mencakup distribusi, pengemasan, tenaga kerja, pengawasan, hingga logistik nasional yang sangat kompleks. Masalahnya, Indonesia masih memiliki banyak persoalan mendasar yang juga membutuhkan anggaran besar. Banyak sekolah di daerah terpencil yang bangunannya rusak, banyak siswa yang belum memiliki akses internet dan fasilitas pembelajaran memadai, bahkan kualitas tenaga pendidikan di beberapa daerah masih tertinggal. Artinya, ketika negara terlalu fokus pada program harian seperti MBG, maka ada risiko pengurangan anggaran pada sektor lain yang sebenarnya lebih mendesak dan berdampak pada jangka panjang. Tim kami percaya bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan prioritas, dan keberlanjutan. Program yang baik bukan hanya terlihat besar dan populer, tetapi juga mampu dijalankan secara konsisten dan tidak membebani kondisi ekonomi negara. Walaupun negara akan terus mengeluarkan biaya yang besar, tapi kita percaya bahwa program MBG menjadi salah jika tidak tepat sasaran. Kita percaya juga bahwa program pemenuhan gizi anak sama pentingnya dengan perbaikan fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, memperluas layanan kesehatan, atau membantu ekonomi keluarga miskin. Dampaknya akan jauh lebih panjang dan menyentuh akar masalah. Dewan Juri yang terhormat, argumen kedua dari tim pemerintah adalah bahwa MBG tidak tepat sasaran karena diberikan secara universal. Dalam realitasnya, semua siswa di Indonesia tidak mengalami kekurangan gizi. Banyak siswa berasal dari keluarga yang ekonominya tercukupi dan mampu memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Namun, melalui MBG, seluruh siswa mendapatkan bantuan yang sama. Akibatnya, negara mengeluarkan anggaran yang besar bahkan pada kelompok yang tidak membutuhkan anggaran tersebut. Di sini sangat tidak efisien. Kami percaya bahwa bantuan sosial harus berbasis kebutuhan, bukan dibagikan secara merata tanpa melihat kondisi penerima. Bayangkan ada 2 siswa, satu berasal dari keluarga miskin yang kekurangan makanan, satu lagi berasal dari keluarga yang berkecukupan. Tetapi negara memberikan bantuan yang sama kepada keduanya. Bukankah ini bentuk distribusi yang kurang adil? Seharusnya pemerintah menggunakan data sosial untuk memprioritaskan bantuan kepada keluarga miskin, daerah rawan stunting, dan wilayah terpencil. Dengan begitu, anggaran menjadi lebih hemat dan manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Dewan Juri, pihak oposisi akan mengatakan bahwa MBG akan meningkatkan semangat belajar siswa. Namun, kami ingin menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh makanan. Prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya, kualitas guru, lingkungan belajar, kondisi psikologi siswa, akses teknologi, dan dukungan keluarga. Maka, menjadikan MBG sebagai solusi utama pendidikan adalah penyederhanaan masalah yang terlalu jauh.
kami menegaskan 3 poin utama. Yang pertama, MBG membebani anggaran negara. Yang kedua, program ini tidak tepat sasaran. Yang ketiga, ada alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan. Karena itu, kami percaya bahwa MBG program makan bergizi gratis perlu diganti dengan kebijakan yang lebih tepat, lebih adil, dan berdampak bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih pembicara pertama. Saya sebagai pembicara kedua akan memperdalam argumentasi dari tim pemerintah sekaligus membantah kemungkinan argumentasi dari pihak oposisi. Dewan Juri yang terhormat, argumen ketiga dari tim kami adalah bahwa program MBG tidak menyelesaikan akar permasalahan gizi di Indonesia. Masalah kekurangan gizi dan stunting adalah persoalan yang kompleks. Penyebabnya bukan hanya karena anak tidak makan di sekolah. Faktor utamanya meliputi kemiskinan keluarga, pola asuh, kurangnya edukasi kesehatan, sanitasi buruk, dan rendahnya akses pangan bergizi di rumah. Artinya, memberikan satu porsi makanan di sekolah tidak otomatis memperbaiki kualitas hidup anak secara keseluruhan. Anak mungkin mendapatkan makan siang di sekolah, tetapi ketika ia pulang ke rumahnya, ia tetap kekurangan nutrisi, lingkungan tempat tinggalnya tidak sehat, dan keluarganya tidak memiliki pengetahuan tentang pola makan sehat. Akibatnya, masalah gizi tetap berulang. Disinilah kelemahan terbesar MBG. Program ini terlalu fokus pada gejalanya, bukan pada akar masalahnya. Tim kami menawarkan solusi yang lebih menyeluruh, yaitu bantuan pangan untuk rumah tangga miskin. Mengapa? Karena program pemenuhan gizi harus sesuai dengan kondisi dan prioritas masyarakat. Kita tahu bahwa fungsi MBG yaitu untuk pemenuhan gizi anak-anak yang stunting, anak-anak yang kekurangan gizi. Lalu yang kedua, edukasi gizi keluarga. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan yang keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan cara itu, perubahan yang terjadi akan lebih permanen dan berdampak jangka panjang. Dewan Juri yang terhormat, argumen keempat kami adalah bahwa MBG rentan terhadap korupsi dan ketidakefisienan birokrasi. Program nasional dengan distribusi makanan harian memiliki sistem yang sangat panjang. Pengadaan bahan makanan, kerjasama vendor, pengiriman, penyimpanan, hingga pembagian makanan setiap hari. Semakin besar proyek pemerintah, semakin besar pula potensi penyalahgunaannya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di banyak kasus program bantuan berskala besar sering mengalami merekam anggaran. Kualitas barang yang diturunkan, distribusinya tidak merata, bahkan praktik korupsi. Dalam konteks MBG, resikonya jauh lebih besar karena makanan adalah barang yang cepat rusak dan membutuhkan pengawasan yang ketat. Jika pengawasannya lemah, siswa bisa menerima makanan yang kualitas gizinya buruk, tidak higienis, atau bahkan tidak layak untuk dikonsumsi. Akhirnya, negara sudah mengeluarkan dana yang besar, tetapi manfaatnya tidak optimal. Dewan Juri yang terhormat, sekarang saya akan membantah kemungkinan argumentasi dari pihak oposisi. Oposisi kemungkinan mengatakan bahwa MBG membantu siswa lebih fokus belajar karena mereka tidak lapar. Kami tidak menyangka bahwa kebutuhan makan penting. Namun, fokus belajar tidak hanya dipengaruhi oleh makanan. Banyak siswa tetap kesulitan belajar karena fasilitasnya sekolah yang buruk, tekanan mental, kurang tidur, atau kualitas pembelajaran yang rendah. Jadi, menganggap MBG sebagai solusi utama pendidikan adalah argumen yang terlalu sempit. Kemudian, oposisi mungkin mengatakan bahwa MBG adalah bentuk kepedulian negara terhadap rakyat kecil. Justru tim kami lebih peduli terhadap rakyat kecil karena kami ingin bantuan diberikan secara tepat sasaran. Kami menolak pemborosan anggaran kepada kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan. Kami ingin dana-dana negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Dewan Juri yang saya hormati, inti dari posisi kami sederhana. Yang pertama, program yang paling baik bukan program yang paling populer, tetapi program yang paling efektif. Dan yang kedua, kami percaya bahwa MBG dalam bentuk sekarang belum memenuhi standar tersebut. Dan yang ketiga, karena itu program ini harus diganti dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan menyelesaikan akar persoalan. Terima kasih. Baik, terima kasih bicara kedua. Saya sebagai bicara ketiga, tugas saya adalah menegaskan kemenangan tim pemerintah sekaligus menunjukkan mengapa tim oposisi sangat terpuruk karena gagal mempertahankan argumen-argumennya. Dewan Juri terhormat, sejak awal debat ini, tim kami konsisten menyampaikan bahwa persoalan utama bukan apakah anak membutuhkan gizi atau tidak. Semua pihak tentu setuju bahwa anak Indonesia harus sehat dan mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Namun, pertanyaan besar dalam misi ini adalah apakah program makan bergizi gratis ini merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut? Dan jawaban kami tetap tidak. Mengapa? Karena program ini yang pertama sangat mahal, yang kedua tidak tepat sasaran, yang ketiga terjadinya praktik korupsi. Dewan juri yang terhormat, mari kita bandingkan dua pendekatan yang ada di dalam debat ini. Yang pertama, walaupun pihak oposisi menekankan program makanan gratis, tapi mereka tidak tahu dampak-dampak yang terjadi pada negara ini. Yang pertama, membutuhkan anggaran sangat besar. Yang kedua, diberikannya kepada semua siswa atau secara massal. Yang ketiga, bergantung pada distribusi harian yang rumit. Sementara tim kami melakukan pendekatan yang lebih efisien, lebih terarah, dan lebih berkelanjutan. Kami tidak sekedar mengkritik, kami juga membutuhkan sebuah solusi. Dan kami menawarkan yang pertama, bantuan pangan kepada keluarga miskin. Yang kedua, subsidi pangan daerah stunting. Yang ketiga, edukasi gizi keluarga. Dan yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kami tidak menghapus kepedulian negara. Kami justru memperbaiki sistem agar lebih efektif. Dewan juri yang terhormat dan saudara-saudara, pihak oposisi mungkin berusaha memainkan sisi emosional dengan mengatakan bahwa menolak MBG berarti tidak peduli kepada anak-anak. Namun, debat kebijakan publik tidak boleh hanya didasarkan pada emosi. Kebijakan publik harus dinilai berdasarkan yang pertama, efektivitas, kedua, keberlanjutan, yang ketiga, dampak nyata. Kalau sebuah program menghabiskan dana besar tapi hasilnya tidak maksimal, maka negara wajib mengevaluasi dan menggantinya dengan sistem yang lebih baik. Itulah prinsip pemerintah yang bertanggung jawab. Selain itu, kami juga menunjukkan bahwa akar masalah gizi bukan sekedar tidak adanya makan di sekolah. Selama kemiskinan atau sanitasi yang buruk dan rendahnya edukasi kesehatan masih terjadi, maka masalah-masalah gizi akan tetap ada sampai saat ini. Karena itu solusi harus menyentuh keluarga dan lingkungan masyarakat. Bukan hanya memberi makan beberapa jam di sekolah. Dewan juri yang terhormat, debat ini pada akhirnya berbicara tentang efektivitas penggunaan uang negara. Apakah lebih baik menghabiskan dana triliunan untuk program massal yang belum tentu tepat sasaran? Yang kedua, ataukah menggunakan anggaran tersebut untuk program lebih fokus pada masyarakat yang paling membutuhkan? Tim kami memilih pilihan kedua, yaitu karena keadilan sosial bukan berarti semua mendapatkan hal yang sama, tetapi setiap orang mendapatkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Sebagai penutup, kami menegaskan kembali ke tiga alasan utama mengapa tim kami dapat memenangkan debat ini. Pertama, MBG membebani anggaran negara dan risiko mengurangi prioritas sektor penting lain. Yang kedua, MBG tidak tepat sasaran karena diberikan secara universal tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima. Yang ketiga, MBG tidak menyelesaikan masalah gizi dan rentan terhadap ketidakefisienan birokrasi. Maka, mengganti program makan bergizi gratis ini bukanlah langkah mundur, melainkan langkah maju. Kebijakan yang lebih adil, efektif, dan keberlanjutan. Atas dasar itu, kami sebagai tim pemerintah sangat-sangat mendukung untuk posisi hari ini. Sekian fakta-fakta yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke.